Iya sih, banyak yang bilang kayak gitu juga tuh teman-teman, kenapa jarang upload konten. Kayak gimana ya, aku tuh nggak mau komedi jadi bebanku gitu loh, tau nggak? Selama ini aku mengerjakan komedi masih menyenangkan, karena aku mengerjakan ketika aku mau, ketika aku nggak mau ya aku nggak mau. Misalnya kita anggaplah konten-konten kreator, aku merasa aku nggak bisa kayak gitu, karena nanti aku akan terbebani dengan konten-kontenku dan takutnya kualitasnya jadi berkurang. Iya benar banget. Itu alasan Aldo ya, kenapa dia tidak sering memposting. Iya, bagi sobat Firman yang kepo. Iya, karena kan kita sih Aldo ya, benar. Nah itu, karena kita sebenarnya ya males aja sih. Selamat datang di Firman Talks bareng gue Agung dan gue Rihat. Dan hari ini kenapa sih backgroundnya DSC lagi gitu? Mungkin sobat Firman bertanya-tanya apakah season 2 akan dimulai? Wah, kamu udah baru opening udah langsung spoiler kayak gitu. Gak apa, penonton kita tuh nungguin banget soalnya Gung. Tapi kalau misalnya kita flashback ke beberapa bulan yang lalu nih, masalah eventnya DSC dari Firman Indonesia, itu keseruannya gila sih kalau menurut gue. Iya betul. Dan kita ada beberapa kualifikasi, terus juga pendaftarannya melalui aplikasi dari Firman Online Store. Itu sangat mudah sekali. Dan ini adalah ajang di mana para komika Indonesia bisa menyalurkan bakatnya di tengah pandemik ini melalui betul. kompetisi DSC dari Firman Indonesia ini. Itu keren banget sih kalau menurut gua. Keren banget dong. Iya, tapi kalau misalkan lo inget-inget deh event kemarin, ya kita udah tahu juaranya siapa, dan terus juga dewan jurinya udah tahu dari MLI. Iya. Itu lo ada cerita yang berkesan gak sih pas DSC kemarin? Kalau gua dari ingetnya pas kita audisi Gung. Iya audisi. Itu ribuan banget ya? Iya ribuan dong. Bahkan bisa dibilang hampir mendekati ratusan juta. Iya. Waduh ratusan juta buset ratusan juta. Amin. Semoga yang kedua bisa lebih banyak lagi pesertanya. Betul. Itu hampir ribuan yang daftar dan terus juga kita ada penjurian juga ya. Penjurian di babak audisi itu ya. Sebelum masuk ke 75 besar. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong ini adalah ajang stand up komedi digital yang pertama kali diadakan di Indonesia. Firman duluan. Oh, emang ada ya sebelumnya? Nggak ada. Ada yang ngikutin kita maksudnya. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Sesudah kita memulai DC ada ini. Ada salah satu. Ternyata ada yang mengikuti. Tapi kerenan Firman Indonesia. Iya dong, harus kerenan Firman. Ya, hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang dengan Aldo Muhammad Ronaldo. Itu nama lengkapnya Muhammad Ronaldo. Sebelum kita ngobrol atau berbincang-bincang dengan Aldo, gue juga mau ngingetin sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel kita di Firman Indonesia TV, nyalakan lonceng notifikasinya, serta jangan lupa untuk share, like, dan komen agar sobat Firman yang belum tahu Firman Indonesia ini akan melangsungkan DSC season kedua jadi tahu ya. Benar banget. Betul. Nah, dan bagi sobat Firman yang belum tahu apa itu Firman Online Store, nah kalian bisa download di Google Play Store ataupun App Store, atau kalian juga bisa mengunjungi www.firmanindonesia.com. Gampang banget karena aplikasi itu tujuannya untuk mendaftarkan diri kalian di ajang DISC season kedua itu nanti. Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol dan kita sudah terhubung dengan Muhammad Ronaldo. Halo Mas Aldo, apa kabar? Halo, mantap sekali. Senyum-senyum ya. Karena abis dapat uang. Iya. Jutawan muda yang membanggakan dua daerah, Yogyakarta dan Palembang. Iya dong, pasti. Ya. Dan Mas Aldo, baik-baik aja kabarnya ya? Alhamdulillah sekarang masih sehat-sehat saja, tapi ada rencana mau balik ke Jogja sih ini sebenarnya. Wah, ini kan lagi pandemi juga Mas, dan masih suasana COVID-19-nya masih belum bisa diprediksi kapan selesai. Itu langsung akan balik lagi ke Jogja Bang? Iya, soalnya ada tanggungan masih nyari kerja dan lain-lainnya juga kan, masih perlu ke Jogja juga, ngurus barang-barang di kosan Mas. Oh, berarti kerjanya di Jogja Mas? Siaran radio. Oh iya siaran radio di Yogyakarta. Gue kira emang di Palembang Mas. Tidak, di Palembang cuma rumah doang aku Mas. Mas, kita mau nanya-nanya nih tentang DSC season 1. Dan kita juga udah tahu juara pertamanya siapa, juara kedua siapa, sampai juara ke-8 siapa ya. Gimana sih rasanya jadi juara pertama terus di season 1
anak muda yang sudah bisa dibilang jadi jutawan, itu rasanya bahagia biasa aja atau bahagia luar biasa, Mas? Kayaknya udah sering sih kayaknya dapat juara gitu. Kalau yang digital stand up Firman ini nih memang udah nyangka sih bakal juara 1. Gue tahu orangnya dia overconfidence, cuman banyak disukai orang. Enggak, tapi yang paling enak dari jadi juaranya itu adalah kayak easy money banget gitu loh, easy money. Ya kan, yang ketika orang tuh harus ngumpulin berbulan-bulan, bertahun-tahun buat dapetin uang segitu, cukup dengan berapa minggu udah bisa dapet uang segitu. Jadi makanya banyak sekali keluarga-keluarga saya yang tiba-tiba mendekat kepada saya ini. Jadi yang tadinya jarang komunikasi atau jarang menghubungin, tiba-tiba Aldo apa kabar? Tiba-tiba ke rumah gitu ya. Banget Mas, kadang tuh ada yang tiba-tiba ngaku keluarga lah, perasaan ada mirip-miripnya. Tapi biasanya kalau keresahan seorang komika ini beneran tau. Emang beneran berarti nih ya, bukan kadang-kadang Mas. Apanya? Yang tadi deketin keluarga gitu. Keluarga jauh gitu. Iya beneran. Akhirnya banyak yang dulu tuh aku tuh kalau di keluarga tuh nggak pernah ada yang mau ngajak ngobrol. Sekarang tuh kayaknya ada aja topik obrolan buat ngobrol sama aku nih sekarang. Nah tadi kan kita udah tahu nih Aldo ini kayaknya overconfidence gitu, tapi tetap gitu maksudnya disukai orang ya itu maksudnya. Emang materi juga ini sih Gung, unik Gung. Ya, kemarin itu kita nilainya unik banget ya kan ya. Nah kita pengen tahu nih cerita dari Mas Aldo, karir awal stand up tuh kayak gimana sih Mas Aldo sendiri? Pertama kali stand up itu aku tuh kalau nggak salah aku SMA kelas 1 apa 2 gitu. Itu berarti sekitar tahun 2012 atau 2013. 2013, udah cukup lama. Tahun yang lalu ya? Udah cukup lama. Iya. Waktu itu pertama kali aku open mic di Jogja. Waktu itu ada kafe di Jendelo Cafe namanya, tempat biasa open mic stand up Indo Jogja. Itu open mic pertama dan langsung lucu gitu. langsung ini ya, langsung ngerasa punya bakat gitu dari situ. Iya, seperti biasa-biasa. Tapi yang anehnya ketika nyobain nih, wah lucu banget nih. Ke beberapa minggu besoknya, minggu depannya langsung nyoba lagi dan nggak pernah lucu lagi Mas. Langsung berarti tetap ya ada naik turunnya ya. Ada naik turunnya. Iya. Jadi kayak ketika ngebomnya itu malah jadi kayak penasaran gitu. Gak lucu ya. Akhirnya terus nyoba terus akhirnya. Dan sudah 8 tahun terbukti juga ya. Iya. Mengikuti ajang-ajang bukan di Firman Indonesia aja, tapi di ajang-ajang sebelumnya juga Aldo ini pernah sering banget juara gitu. Cuma gue mau nanya deh Mas, ini kan gue hampir bingung banget sih regulasi komunitas stand up Indonesia gini kan. Sedangkan Aldo ini berasal dari Palembang, tapi kok ikut komunitas stand up Indo Yogyakarta itu emang nggak apa-apa atau lo nggak membanggakan nama Palembang sendiri sih? Itu karena sebenarnya stand up Indo itu tuh semuanya itu kayak satu kesatuan gitu loh Mas. Jadi kayak stand up Indo Jogja, stand up Indo Palembang itu kita semua itu temenan semua. Nah itu menurutku ya salah satu hal yang menyenangkan dari menjadi komika di Indonesia. Karena aku tergabung dari stand up Indo, aku jadi punya teman di semua Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Betul. Jadi ketika aku ke suatu tempat, aku tahu nih harus ngubungin siapa kalau misalnya butuh bantuan. Tinggal ngubungin anak stand up sana dengan bilang aku stand up Indo Jogja atau stand up Indo Palembang, dan biasanya langsung dibantuin. Jadi nggak ada kayak regulasi misalnya kalau orang Palembang ya nggak boleh ikut stand up Indo Jogja gitu, nggak ada lah ya? Nggak ada sih. Kita terbuka banget kok stand up Indo Mas. Iya, enak ya jadinya ya. Iya dong. Tapi nggak jadi apa ya nilai negatif dari teman-teman dari stand up Indo Palembang? Nggak ada sih Mas. Ya karena memang aku juga sebenarnya jarang sih nongkrong di stand up Indo Palembang. Aku biasanya di Palembang cuman kalau misalnya balik doang kan, karena memang basisku utamanya di Jogja kan. Tapi kalau di stand up Indo Palembang kalau ada kesempatan open mic, kalau ada kesempatan nongkrong ya ikut nongkrong gitu doang sih. Kalau materi itu biasanya keresahannya diambil dari mana aja nih Mas Aldo? Pada awalnya ya, dulunya ketika aku masih awal-awal stand up, materi itu aku sangat teoritik banget tuh Mas. Jadi aku benar-benar ngikutin, aku pelajarin, ternyata kayak gini, akhirnya aku mencoba mencari keresahan. Nah makin lama
kayaknya tuh sudah mulai kayak jadi refleks gitu loh Mas. Iya betul. Jadi ketika ada suatu permasalahan, ada suatu momen, aku bisa langsung nemu, wah ini bisa disikat lucunya di sini nih. Kayak gitu Sarah. Makin banyak nyari materi makin terlatih gitu kali ya. Benar. Iya benar. Tapi emang tadi dari perjalanan menjadi seorang stand up komedian dari 2012 kata Aldo juga semenjak di SMA ya sampai sekarang ini. Terus juga tadi Aldo udah cerita pernah pertama kali open mic itu lucu, selanjutnya nggak lucu. Nah ini pertanyaannya, pernah nggak ketika lo open mic itu tiba-tiba sebagian di lingkungan sekitaran lo stand up comedy itu nggak ada yang memperhatikan lo, bukan yang nggak ada yang ketawa, tapi lo open mic tapi penonton nggak memperhatikan lo untuk awal-awal. Iya. Sering Mas, sering sekali yang seperti itu. Sampai malah nggak cuma sampai kalau sekarang enggak lah ya. Mungkin udah agak jarang sih ya kalau sekarang ya. Biasanya yang kayak gitu tuh malah sering di job Mas biasanya. Oke. Jadi salah tempat kayak berarti. job. Itu salah tempat berarti. Biasanya kalau antara memang tempatnya yang nggak tepat atau momen yang nggak tepat, biasanya kan kadang masih banyak kayak penyelenggara acara yang belum paham penempatan dari komika ini sebenarnya tepat kayak gimana. Iya, kita tuh sering banget tuh ditempatin ketika lagi makan misalnya lagi makan dan meja bundar ya kan, kita mau ngapain. Dulu malah paling parah nih ya. Aku pernah stand up di acara kayak reuni gitu kan. Terus aku diajak nih sama panitianya makan di lesehan, paling adalah 15 orang, kami makan tuh. Makan di satu meja kan, set makan, ya udah dong stand up. Ini tuh nasi aja tuh masih ada di tanganku dan terus stand up. Dan nggak ada mic kayak gitu lah, banyak lah pengalamannya pokoknya. Kenapa nggak nunggu makannya selesai dulu gitu ya? Kenapa? Ya makanya kan. Pas lagi makan kan orang kan kalau ketawa keselak Bung. Benar. Bisa keselak. Kita tahu dan ngikutin banget profilnya Aldo atau Muhammad Ronaldo ini. YouTube dia ada YouTube. Iya YouTube ada. Cuman kenapa sih lo jarang banget upload? Padahal kan ini di era digital ini, sedangkan lo juga sudah punya titel juara pertama di ESC Firman Indonesia. Lo kenapa nggak mengembangkan itu sih Dok? Karena kan banyak juga fans lo di luar sana. Iya sih, banyak yang bilang kayak gitu juga tuh teman-teman, kenapa jarang upload konten. Kayak gimana ya, aku tuh merasa komedi itu tuh, aku tuh gak mau komedi jadi bebanku gitu loh, tau gak? Jadi selama ini aku mengerjakan komedi masih menyenangkan, karena aku mengerjakan ketika aku mau, ketika aku gak mau ya aku gak mau. Kayak misalnya para orang-orang yang memang bukan bekerja ya, misalnya kita anggaplah konten-konten kreator, aku merasa aku nggak bisa kayak gitu karena nanti aku akan terbebani dengan konten-kontenku dan takutnya kualitasnya jadi berkurang. Iya benar banget. Itu alasan Aldo ya kenapa dia tidak sering memposting. Bagi sobat Firman yang kepo. Iya, karena kan kita juga Aldo nah itu karena kita juga sebenarnya ya malas aja sih. Lebih gampang kayak gitu sih. Bener. Nggak, ngapain tadi dia berbelit-belit ya? Tujuannya malas aja. Iya udah malas aja gak apa-apa. Tapi kalau misalkan Aldo nggak berbelit-belit, kita nggak akan punya obrolan. Nggak akan punya obrolan dong. Iya benar dong. Nah Mas Aldo sekarang kan ini nih katanya mau balik lagi ke Jogja. Itu berarti mau siaran balik siaran lagi. Nah rencananya sih mau itu. Sementara ini yang gantiin siapa berarti? Sementara ini ada partner siaranku tuh dia masih siaran sendiri sih sekarang. Oh, berarti biasa siaran berdua? Ya, biasanya berdua. Nah, kalau itu tuh jadi pekerjaan utama Mas Aldo. Nah, kalau stand up sendiri nih apa bener side job? Cuman side job, cuman kayak bikin materi terus udahlah buat ntar gitu. Atau ingin dijadiin kerjaan utama gitu. Itu. Ngegantiin radio gitu, ngegantiin radio. Ini penjelasannya sama nih dengan yang tadi berkonten tuh. Aku kayak nggak mau stand up ini mengejarku gitu loh. Jadi kalau misalnya nih, berarti side job, berarti dikatakan side job ya? Ya, dikatakan side job ya. Benar side job. Dan banyak kayaknya komika yang menjadikan stand up itu side job juga banyak sepertinya. Dan banyak juga yang menjadikan pekerjaan utama. Iya. Itu akhirnya dengan stand up dia bisa jadi apa tuh host. Dia bisa jadi host, jadi guest star, jadi hostnya juga, itu kan banyak juga. Dan kemarin kan kita udah sama-sama
menyaksikan penampilan Mas Aldo di babak final dari ke-8 peserta itu. Ini yang jadi pertanyaan nih, lo kenapa bisa sih kepikiran buat materi dari 2 materi itu lo menyisipkan efek celengan tepuk tangan ikan ya? dan tepuk tangan ikan itu sampai kepikiran kayak gitu, kenapa gitu? Ini juga bisa buat tips Sobat Firman yang akan mengikuti DSC season selanjutnya nih ya. Nah ini dikasih tips. Ini kalau aku sih kemarin itu tuh Mas, sebenarnya aslinya tuh aku tuh bener-bener nggak ada perkiraan kalau aku bakal menang Mas, bener-bener nggak ada sama sekali. Oh iya. Karena ketika contohnya yang pertama ya, yang Mas Agung kan ya yang ngumpulin videonya kan. Kan tahu tuh aku selalu deadline kan. Iya benar. Itu karena aku mengerjakannya selalu hari H pengumpulan. Dan biasanya mepet-mepet jam pengumpulan, biasanya aku ngerjain itu siang. Oh iya. Nah itu tuh aku mengerjakannya tuh sesuai dengan kayak kira-kira nih nanti kalau misalnya kerjain ini, aku nonton, aku ketawa nggak ya? Refleksinya jadi ke aku gitu. Iya betul. Misalnya kayak, ini jadi tips juga ya Bung? Iya. Ya kayak yang celengan, tepuk tangan ikan. Ketika itu tampil, aku di rumah ngakak sendiri. Anjir kenapa aku melakukan ini ya gitu. Ini kayak ya refleksinya ke aku sendiri. Iya benar. Tapi itu formulanya berhasil. Berhasil banget gitu. Iya. Bahkan kita ngelihat BTS-nya ya. Iya. Itu kan banyak gangguan ketika dia di babak final di luar rumah gitu kan. Ada suara motor, ada suara anak kecil manggil temennya. Itu banyak banget itu Mas. Itu kenapa nggak di dalam rumah aja gitu? Lighting. Mungkin juga males juga Aldo ya. Ya gimana? Kenapa alasannya kenapa di luar coba? Pertama tadi benar tuh lighting yang pertama. Kedua di dalam rumahku tuh ada ibuku yang biasanya mondar-mandir. Dikira menurutku distract motor pagar itu mending itu daripada ibuku yang pakai daster mondar-mandir di belakang. Anak durhaka ya. Nah dari 8 finalis nih, ya kan salah satunya Aldo, terus ada Nope, ada yang lain. Ada pengalaman sih pernah ketemu teman-teman stand up nggak yang dari 8 finalis itu? Ketemu yang langsung. 8 finalis kemarin ketemu langsung kayaknya baru Bang Ate pernah ketemu, Bang Nope pernah ketemu. Kalau Bang Rio tuh kayaknya aku juga pernah ketemu, tapi yang memang cuman pas lagi kumpul-kumpulan stand up aja kalau nggak salah, itu juga nggak yang ngobrol banget gitu nggak. Menurut lu lawan terberat lu siapa tuh di 8 finalis itu? Yang kemarin itu yang paling berat awal itu udah jelas ya, pas semifinal ya, itu jelas Nope dong ya, karena kan memang dar banget tuh di awal tuh. Tapi sebelumnya awalnya itu menurutku yang paling berat itu tuh malah kayak Bang Marcel kan juga ikut tuh. Betul. Bang Marcel awal-awal tuh aku merasa ada Bang Marcel, ada Moa ini. Tapi menurut banyak banget. Tapi menurut para juri Marcel kurang di materi yang itu, dia lagi kurang aja. Iya benar. Ini mungkin salah satu keberuntungan buat lu juga do. Iya kali ya. Tapi Aldo juga nonton finalis saingan Aldo, kayak misalkan Nope juga ditonton cari kelemahannya, atau ya udah bagian Nope nggak usah gua tonton, gua mau relax aja, atau gimana? Ditonton semua nggak itu pas Nope perform? Kalau kemarin aku nonton semuanya, tapi cuma buat menikmatin doang sih. Aku nggak yang kira-kira kelemahannya apa enggak sih. Enggak. Padahal kan ngerostingnya Nope terus ya, sampai bokapnya dibawa-bawa gitu kan. Lawan terberat. Iya. Itu karena aku ya tadi kayak kataku, karena aku sudah ada kayak refleks gitu ya. Jadi ketika dengar Nope ngomong itu langsung wah ini bisa disikat di bagian ini. Dan kita kan rencananya juga bakal ada DSC season kedua ya, Mas. Dan gue mau nanya sama lo, ini ribet nggak mengikuti DISC season pertama dari awal lo? Download aplikasinya, terus juga upload video pertama lo sampai sekarang jadi juara. Akhirnya itu ribet nggak, bisa diceritain nggak? Segampang atau seribet apa sih mengikuti di ISC Firman Indonesia ini? Yang paling ribet itu adalah mengelola uang juaranya. Itu tuh yang paling ribet. Yang lainnya tuh benar-benar mudah banget, karena memang kita cuma tinggal ngirim doang kan. Bikin ngirim, dan nggak ada ketentuan yang terlalu berat, nggak ada juga, dan juga nggak terlalu panjang juga. Menurutku sangat
sangat tidak ribet, nggak ada ribetnya sama sekali sih menurutku. Nah, itu juga buat sobat Firman juga nih. Ini kan Aldo sendiri yang bilang. Iya, testimoni juga ini. Testimoni juga. Soalnya banyak yang komen di YouTube kita atau di Play Store kita tuh. Banyak yang bilang ribet katanya gitu. atau apa ya? Ada cara mudah lagi nggak sih untuk mengikuti atau daftar di sini? Nah, Aldo sendiri aja Bang. Iya. Gampang. Berarti emang merekanya yang malas. Iya benar, karena untuk mendapatkan hadiah ya pasti butuh usaha dong. Itu. Iya, usaha untuk download, upload. Itu mereka memang orang-orang yang tidak ditakdirkan untuk berkarya itu. Ini ada pertanyaan titipan dari manajemen Firman Indonesia. Aldo akan mengikuti DISC season kedua atau memberikan kesempatan kepada yang lain? Jawabannya kita tahu sih. ini juga sama nih pertanyaannya itu sama teman-teman banyak nanya kan beberapa waktu setelah DISC kan ada perlombaan lagi kan yang juga digital juga kan ya. Itu kan aku juga ngirim juga tuh Mas. Iya. Itu aku juga ngirim juga tuh. Menurutku sih kalau terutama buat para komika ya, kalau ada lomba apapun deh lomba itu menurutku, apalagi kalau dia bukanlah orang yang punya nama banget ya, harus diikutin sih, karena pertama kita juga belum tahu tuh hasilnya kita bakal jadi juara atau enggak. Betul. Kedua, kita bakal, walaupun kita nggak juara ataupun kita juara, yang pasti kita dapatkan adalah pengalamannya. Kita jadi tahu nih ikutnya kayak gini gimana rasanya. Pokoknya semua yang dilakukan itu tuh akhirnya akan mengasah komedi kita juga. Menurutku dua itu sih alasan paling penting kenapa harus ikut. Iya betul. Dan aku akan ikut lagi. Iya harus ikut. Ikut lagi dan juara lagi tuh. Amin. Dan Aldo ini atau Muhammad Ronaldo ini kan sekarang juga sudah dikenal di berbagai komunitas juga. Dari 2012 Aldo mengikuti stand up comedy sampai 2020 dan banyak sekali prestasi Aldo yang sudah diraihnya. Ini kan ada perbedaan nih Dok, ketika Aldo open mic di banyak orang atau di komunitas dan mengikuti di ISC yang bisa dibilang ini adalah kompetisi digital. Ini perbedaannya nggak ada penonton dan lo juga mesti kerja sendiri, bikin video sendiri, editing sendiri, itu perbedaannya ada nggak? Atau ya lah anggap sama aja ini? Iya. Perbedaannya jelas banget ya menurutku. Yang pertama, kalau ketika ada penonton banyak, kita kan tahu tuh siapa orang yang harus kita buat ketawa. Iya. Ada di depan kita jadi ada feedback juga, itu jelas beda banget. Dan yang kedua, ketika kita yang lewat video doang, itu akhirnya tadi kenapa aku akhirnya merefleksikan pada diriku sendiri, karena waktu itu aku sendiri gak ada orang, berarti satu-satunya yang perlu aku buat ketawa adalah diriku sendiri. Iya, betul. Dan yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk melucu, istilahnya buat diriku sendiri. Terserah orang mau ketawa apa enggak, yang penting aku mah senang-senang aja. Tapi ternyata emang lucu ya Do ya? Alhamdulillah. Dan ini bisa jadi tips ya sebenarnya Sobat Firman. Kalau misalnya gimana sih cara stand up digital nih? Gue kan biasanya ada penonton nih. Ini langsung dikasih tips and triknya langsung dari Aldo nih. Ada tips and triknya. Tapi kalau bisa itu bagian tipsnya tuh tadi disensor aja ya Mas ya. Berarti jadi nggak ada kesempatan kan? Takut kalah lagi dia. Iya benar, bahaya juga tuh. Berarti tips and triknya langsung aja follow Instagramnya Muhammad Ronaldo ya. Emang video ini bakal dicari situ? Oh iya dong pasti. Tapi ada ini nggak sih pesan khusus untuk regenerasi stand up Indonesia ke depannya? Kan nggak selamanya Aldo juga terus fokus di stand up comedy. Mungkin juga ada jenuh di mana Aldo juga mesti bekerja atau berumah tangga ataupun yang lainnya. Ini ada pesan gak untuk regenerasi komika Indonesia ini Dok? Buat para komika-komika yang baru mulai kali ya berarti ya. Yang baru mulai. Paling sih kalau aku sih, karena aku kan juga sebenarnya bukan komika yang kayaknya menasional banget ya sebenarnya. Nasional dong dari sekarang. Amin lah ya. Kalau dari aku sih paling menurutku buat komika-komika yang baru mulai, hal pertama yang harus diingat dilakukan ketika berstand up itu adalah lakukan dengan senang hati. Cuman itu doang kuncinya supaya kita bisa terus fokus stand up, nulisnya juga asik, tampilnya juga asik, sama kayak main basket. Asik. Main basket itu kalau kita lagi senang, kita melakukannya senang, kita pasti bakal fokus dan enjoy, jadinya
bagus mainnya. Kayak gitu sih, intinya senang aja. Benar banget. Memang perlu hati gue. Perlu hati. Oh ya, satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Boleh. Tadi Aldo bilang setelah Aldo menjadi juara pertama di DISC Firman Indonesia season pertama, itu banyak saudara-saudara yang menghubungi Aldo. Nah, di luar itu Dok, ada gak sih media atau apapun itu di luar keluarga yang menghubungi lo untuk menanyakan tentang keberhasilan lo ini atau dijadikan konten? Ada gak Dok? Ada sih, tapi paling ya dari teman-teman sekitaran komunitas aja yang memang tahu aku aja sih biasanya yang ngajakin begitu. Tapi Aldo sendiri tahu dari mana nih audisi ini Firman DISC ini? Nah awalnya. Ini biar tahu Sobat Firman. Ini aku tahu dari komunitas stand up Indo Jogja karena kan memang waktu itu pada di-share di grup kan ya, terus banyak beberapa yang ikut, salah satunya yang dari Jogja juga ikut. Jogja itu kalau nggak salah 2 kemarin yang ikut, aku sama Bang Mukmin itu kalau nggak salah ya. Mukmin itu dari Jogja. Iya, gue tahu. Dari Jogja. Cuman 2 itu doang yang waktu itu ngirim. Iya. Dan mungkin juga di season selanjutnya atau season 2 Aldo juga akan siap meramaikan kompetisi di SC ini ya, dan pasti juga materinya juga bakal lebih fresh lagi, dan lebih seru lagi. Selama di rumah aja nih pasti banyak keresahan. Oh iya. Ada ini nggak saat kalimat atau satu paragraf ya untuk tantangan ya. Peserta yang akan ikut. Yang akan ikut. Untuk para peserta digital stand up Firman Championship yang season kedua, tetap harus ikut. Karena kalian masih bisa memperjuangkan juara 2 sih. Tetap juara 2, juara 3, juara 4 sampai juara 8 itu ada hadiah. Masih ada kesempatan juara 2. Tetap sombong. Harus sombong. Aldo ini emang sosok yang overconfidence, disukai banyak orang, tapi sombong, tapi lucu banget. Dan terima kasih untuk Mas Muhammad Ronaldo yang sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol, dan semoga juga nanti Sobat Firman juga akan menerima tantangan dari Aldo. Siap. Terima kasih Firman. Mas, terima kasih, sampai jumpa. Dah. Dan itulah jawaban-jawaban dari sang juara di SC season 1. Dan mungkin juga tadi juga Aldo sudah memberikan tips dan tantangan kepada peserta-peserta lainnya untuk mengikuti ajang DISC ini season 2 Dan Aldo ini bisa dibilang adalah komika yang cerdas ya. Dia juga udah ngasih jawaban-jawaban yang kita nggak expect. Iya, ternyata itu selalu menimbulkan tawa. Ada yang saudaranya langsung ngaku-ngaku kalau dia saudaranya Aldo. Terus juga lucu banget. Saran untuk regenerasi untuk mengikuti ajang season kedua ini, karena ada tetap sombong. Slot kedua katanya ya. Masih ada slot kedua. Emang Aldo nih bisa dibilang di luar ekspektasi gue untuk menjadi juara. Awalnya gue memfavoritkan komika lain, dan ternyata Aldo bisa membuktikan kalau dia adalah komika yang pantas untuk menjuarai kompetisi ini. Dan dia jadi jutawan. Dan tadi nanya sebelum ini ya, sebelum kita tadi tanya ya. Sebelum kita record, Aldo nanya, kapan sih dimulainya? Soalnya uangnya udah habis nih katanya. Langsung ini ya. Udah habis aja duitnya. Bener banget. 40 juta gue. 40 juta. Mungkin karena dia jiwanya jiwa muda. Oh iya, betul. Jiwa boros. Terus juga yang kemarin dia susah banget hidup di kosan. Iya, bener, akhirnya ketika mau megang apalagi lagi di rumah gini ya. Iya, pengennya beli ini atau makan ini, udah itulah solusi terbaik menghabiskan uang ya. Benar banget. Dan untuk Sobat Firman juga, kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk beberapa bintang tamu yang bakal kita jadi gak hanya Aldo ya. Iya. Pokoknya nanti ke-8 finalis kita ajak ngobrol untuk berbagi tips mengikuti ajang DISC season kedua. Jadi buat Sobat Firman juga yang masih bingung caranya gimana atau langsung dari pakarnya atau yang pernah ikutan, itu dapat pelajaran. Mungkin jadi acuan. Nah, itu acuan bikin materi, acuan kuda.
Pacuan. Aduh, aku baru aja serius tau. Tadi aku gara-gara ngomong sama Aldo aku jadi. Oh iya, betul. Kena ya berarti ya. Kena berarti ya. Komedi itu menular ya. Menular, terkontaminasi lah ya, gampang banget. Asik gak kata-kata gue? Komedi itu yang di hidung ya. Komedo. Komedo itu binatang. Komodo. Kameramen ada yang mau ngeluarin. Ada yang mau ngeluarin kameramen. Dan pesan kita untuk Sobat Firman, dimanapun kalian berada yang suka banget yang namanya komedi atau stand up komedi ini, jangan cuma jadi penonton aja. Iya dong. Kalian juga harus mendaftarkan diri ketika kita akan memulai ajang kompetisi DISC season kedua. Caranya itu gampang banget, cukup download Firman Online Store di App Store ataupun Google Play Store. Nah, atau juga bisa kunjungi website kita di mana, Hat? www.firmanindonesia.com. Asik banget. Pokoknya untuk lebih jelasnya kalian download itu deh. Iya. Benar banget, daripada kita harus menjelaskan. Semua info mengenai stand up kita taruh situ pasti. Ya, atau kalian juga bisa cek YouTube kita di Firman Indonesia TV. Nah itu kalian, tapi sebelum nonton kalian harus subscribe dulu. Terus juga kalian harus scroll ke bawah dulu videonya apa aja. Terus juga kalian bisa melatih itu ya, bikin materi atau nulis materi dan tabungan lah pastinya. Itu setuju. Dan kita juga terima kasih untuk Sobat Firman yang sudah menyaksikan Firman Talk edisi kali ini. Dan kita juga terima kasih buat Muhammad Ronaldo yang sudah mau berbincang-bincang dengan kita. Dan nantikan episode selanjutnya kita bakal ngobrol dengan siapa lagi? Tungguin aja. Dan kita juga mesti pamit ya. Gue Agung dan gue Rihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.